Saya lanjutkan dua sisi, Pak Yunus Hussein masih bersama kami ya. Pak Yunus, kalau kita dalam 2 hari ini dikejutkan dengan pernyataan Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud yang menyebutkan ini ada perputaran uang yang sangat besar, 300 triliun di Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Nah, tadi pertanyaan saya sebelumnya itu bisa nggak nih Pak? Harusnya bisa dong ya Pak. Dan bagaimana caranya untuk mengendus aliran dana ini kemana-kemana? Tahapannya seperti apa? SOP-nya itu seperti apa harusnya dilaksanakan untuk melihat atau mengikuti aliran uang-uang dalam tanda kutip uang haram ini Pak Yunus? Baik, terima kasih. Pertama, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan pergerakan dana ya, dari tahun 2009 kalau tidak salah. Sekarang jumlah sangat besar sekali. Ini menunjukkan adanya transaksi atau mutasi dari berbagai orang, berbagai pihak yang menggunakan berbagai macam rekening. Ini filmnya cukup lama, orangnya banyak, dan transaksi itu banyak sekali frekuensinya. Jadi sebenarnya angka itu tidak menunjukkan saldo atau nilai masing-masing orang tadi itu. Dan juga itu sehingga terjadi antara frekuensi lebih dari sekali bisa terjadi double counting atau triple counting. Nah, bagaimana cara PPATK bisa menelusuri informasi ini? PPATK itu bekerja dengan dua cara. Pertama, kita sebut bottom up, laporan dari bawah dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa. Ada 6 jenis laporan yang diterima. Salah satu yang paling populer adalah laporan transaksi keuangan mencurigakan. Kemudian selain dari bottom up, kita bisa top down. Top down artinya kalau tidak ada informasi dari bawah, kita bisa meminta informasi ke penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan jasa. Kita bisa memeriksa langsung. Tidak ada saja bang buat kami PPATK dalam melakukan tugasnya. Nah, setelah data itu masuk ya, masuklah ke dalam database ya, termasuk yang kita pergunakan itu laporan LKPN, dilakukan analisis, diberikan nilai tambah, didalami. Nah, yang menjadi prioritas adalah kalau laporan itu terkait dengan penyelenggara negara. Itu pertama. Yang kedua, bisa juga laporan itu jumlahnya besar ya. Yang ketiga, terkait dengan kasus yang sedang berjalan. Nah, ini yang menjadi prioritas didalami. Dan kalau berdasarkan informasi dan data yang ada itu, ada indikasi dugaan terjadinya tindak pidana, dalam hal ini kalau penyelenggara negara kan tindak pidana korupsi. Karena laporan hasil analisis atau bisa juga laporan pemeriksaan kalau disertai pemeriksaan di lapangan diberikan kepada penyidik, dalam hal ini KPK. Dan kami harapkan KPK itu setelah menerima LH itu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena LH itu Pak Yunus, diberikan nilai tambah analis kita sehingga harus didalami dan penyelidikan oleh penyidik-penyidik itu. ya. Pak Yunus, tadi sempat terputus di awal. Bagaimana Anda melihat atau memaknai perputaran uang 300 di Kementerian 300 triliun itu di Kementerian Keuangan? Itu kata Pak Mahfud kan ini melibatkan kurang lebih ada 460-an orang. Itu seperti apa prakteknya, bisa terbaca nggak sih Pak Yunus? Jadi kalau laporan yang masuk bisa saja, selama itu melalui sistem keuangan, sistem perbankan, jumlahnya berapa orang, jumlah uangnya berapa besar, itu bisa terdeteksi, bisa tertentukan ya. Dan angka itu memang besar sekali ya. Saya duga besar karena meliputi waktu yang cukup panjang, orang yang begitu banyak, rekening yang banyak juga, dan transaksinya terjadi frekuensinya cukup tinggi transaksinya. Sehingga kalau di total secara kumulatif juga seperti itu. Mungkin saja transaksi itu bisa berulang-ulang menyangkut uang orang yang sama, sehingga kemungkinan besar bisa terjadi double counting atau triple counting. Dan untuk PPATK kalau ada informasi seperti tadi, apalagi transaksi melalui sistem perbankan, mudah untuk menelusuri karena semuanya punya rekening di bank, bisa dicari dari mana uangnya dan pergi kemana uang itu. Kalau misalnya ada indikasi pidana, misalnya gratifikasi, ya kita berikan kepada penyidik untuk menindaklanjuti dengan penyidik. Baik, Pak Yunus.